Bab 390. Jaraknya semakin dekat. Ketika Finalin mendengar ini, dia mengerutkan alisnya dan memeluk lengan Ibu Lin. "Bu, kamu baik sekali. Apakah kamu pergi mencari Bibi Song?" Mendengarnya, Ibu Lin tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, "Mengapa aku tidak tahu apa yang dipikirkan putriku? Selain itu ibu juga berpikir bahwa pria ini adalah pria yang baik. Hanya saja, pihak lain tampaknya enggan untuk pergi kencan buta, akankah?" "Bu, tidak. Aku sudah bertanya, Golden Ye tidak punya pacar. Kalau tidak, bagaimana mungkin karakter Bibi Song membiarkannya datang pada kencan buta?" "Benar juga, kita harus percaya pada karakter Bibi Song." Setelah menyelesaikan semuanya, Finalin turun ke bawah. Ketika dia melihat Ani Song, dia tersenyum lembut. "Halo Bibi Song, mengapa hari ini bisa ada waktu datang?" Mata Ani Song jatuh pada Finalin. Dia mengenakan atasan rajutan pink muda hari ini, ditambah rok tulle merah muda, dan rambut keriting yang indah jatuh di pundaknya dengan cantik. Dia sengaja memakai riasan polos, dan wajahnya yang cantik itu terlihat hancur. Gadis ini, sebagai Ani Song yang lebih tua, menyukainya. Keluarga Lin juga termasuk keluarga yang baik. Ayahnya membuka perusahaan dan ibunya adalah seorang dokter di rumah sakit. Dalam situasi keluarga yang baik, tetapi Finalin tidak manja. Gadis yang sangat langka, Ani Song berpikir dia harus diperkenalkan pada Golden Ye. "Apa yang Bibi Song lakukan di sini, kamu tidak tahu?" Ani Song mengangkat bibirnya dan tersenyum. Ibu Lin di samping tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Pipi merah muda Finalin mendengar ini, dan dia sangat malu sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berdiri di sana sebentar baru dia berjalan ke tempat Ani Song di samping, mengambil inisiatif untuk duduk di sampingnya. Memegang tangan Ani Song, menggigit bibir bawahnya, berbisik, "Bibi Song, kamu mentertawakan Vina." Melihat penampilan pemalu gadis itu, Ani Song tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menganggukkan hidungnya. "Kamu gadis kecil, Bibi Song tidak mentertawakanmu, jelas-jelas melihat jelas pikiranmu. Kamu akan pergi keluar denganku untuk makan nanti, dan kemudian aku akan mencari kesempatan untuk mengajak Golden Ye." Finalin mengangguk malu-malu. "Terima kasih Bibi Song. Bibi Song, kamu sangat baik padaku, tetapi apakah Golden Ye akan datang?" "Golden Ye lebih mendengarkanku, tetapi dia lebih berhati dingin, dan mungkin butuh banyak pemikiran untuk bersamanya. Jadi Bibi Song ingin bertanya padamu sebelum itu, apakah kamu percaya diri? Apakah kamu percaya diri?" Finalin tertegun sejenak, lalu tersenyum sejenak. "Jika aku mengerti dengan benar, Bibi Song bertanya apakah aku memiliki kepercayaan diri untuk mencairkan gunung es ini." Ani Song mengangguk. "Jangan khawatir, Bibi Song, aku tidak keberatan dengan karakternya, sebaliknya, aku sangat menyukai karakter ini. Dia seperti gunung es, yang berarti dia juga gunung es bagi wanita lain, bukan hanya bagiku. Jadi selama dia tidak bersama dengan orang lain sekarang, maka aku punya kesempatan, dan aku menantikan hari ketika gunung es mencair." Setelah berbicara, Finalin tampak seperti dia tidak bisa menahannya lagi dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Ani Song menatapnya dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya dan menatap mata Ibu Lin. "Anak baik, Bibi Song tahu bahwa aku tidak akan salah memilih orang, jadi ayo pergi. Restoran The Bao. Aku memintanya datang untuk makan tepat waktu, ayo pesan makanan dulu. Anak seperti Golden Ye selalu tepat waktu, dia pasti akan datang." Finalin mendengar itu lalu mengangkat telepon dan melihatnya. Hanya 5 menit sebelum pesanan tercapai, jadi dia mengambil menu dan melihatnya, dan memesan beberapa makanan ringan dengan Ani Song. Ketika saatnya tiba, Golden Ye benar-benar muncul di restoran. Ketika dia memasuki pintu, matanya yang gelap mencari sosok Ani Song di kerumunan. Ketika dia melihat sosok yang duduk di sebelahnya, Golden Ye mengerutkan kening dengan sedih. Bibi ini benar-benar menyebalkan. Meneleponnya dan memberitahunya bahwa dia akan kembali ke kota Su,
dan datang untuk makan. Tanpa diduga, dia mengatur kencan buta untuknya lagi. Ah, bukan apa-apa, Golden Ye memperlakukan makanan ini sebagai makanan biasa. Golden Ye. Sambil memikirkannya, Anisong sudah memanggil namanya. Sosok Golden Ye tinggi dan lurus, dan ketika dia memasuki restoran, dia menarik banyak perhatian orang. Pada saat ini, dia menarik lebih banyak perhatian ketika dia berjalan menuju Anisong dan yang lainnya. Melihat pria tampan itu semakin dekat, detak jantung Finalin hampir melompat keluar dari tenggorokannya, dan tangan yang tersembunyi di bawah meja digenggam erat. Pria ini, miliknya. Bahkan jika tidak sekarang, di masa depan. Itu akan menjadi suatu hari nanti. Kemari, duduk. Anisong menarik Golden Ye sambil tersenyum, lalu berdiri dan berkata, "Kalian anak muda silahkan berbincang terlebih dulu, aku akan pergi berbelanja di dekat sini dulu." Mendengar, mata Golden Ye jatuh ke wajahnya dengan dingin, makan perpisahan. Ada sedikit rasa malu di wajah Anisong, dan Finalin di samping tahu bahwa Golden Ye ditipu oleh Anisong, tetapi dia tidak bisa dihindari, jadi dia tidak malu. "Kalian makan yang baik, kamu harus duduk selama setengah jam baru pergi, aku pergi sekarang." Setelah berbicara, Anisong pergi dengan cepat. Audrey Han tidak nafsu makan di siang hari, setelah hanya beberapa suap makan, dia istirahat. Ketika dia bangun dari tidur siang, dia menyadari bahwa itu hampir jam 2, dia bangun dengan sedikit bingung dan menelepon Finalin. Ketika Finalin menerima telepon, dia tampak sedikit bingung. "Audrey Han." "Halo, Nona Lin, waktu yang disepakati hampir habis, tetapi aku belum menerima alamat yang kamu kirim, maaf." "Oh, maafkan aku Audrey Han, aku sedang makan malam dengan seorang teman di restoran The Bao, dan aku lupa mengirimimu pesan." Restoran The Bao. Audrey Han bangkit dan berjalan ke jendela, melihat ke restoran The Bao tidak jauh dari jalan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. "Nona Lin, ada di seberang jalan dari perusahaan kami." Finalin membeku sejenak, lalu mengangguk, "Sepertinya. Ya. Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan datang dan menemukanmu." Finalin menatap pria tampan yang duduk di seberangnya. Ketika dia hanya ingin mengatakan tidak, Audrey Han sudah menutup telepon. Mendengarkan bunyi bip dari telepon, Finalin berkedip. Dia hanya ingin mengatakan bahwa dia tidak nyaman, dan dia akan membuat janji nanti, tetapi dia tidak menyangka pihak lain. "Nona Lin ada urusan." Karena linglung, Golden Ye tiba-tiba bertanya dengan dingin. Finalin tiba-tiba pulih dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam tasnya. "Tidak apa-apa, tidak masalah." Jika dia mengatakan sesuatu sedang terjadi, atau menatap telepon lagi, Golden Ye mungkin akan segera pergi. Golden Ye mengangkat alisnya sedikit, wanita ini benar-benar penguntit. Pria seperti dia telah memperlakukannya dengan dingin, dan dia masih duduk di sini. Golden Ye bangkit, Finalin tiba-tiba berbicara dengan panik, "Tuan Ye, mau kemana?" Golden Ye tidak berhenti, dan berkata dengan dingin, "Toilet." Bukankah Anisong membiarkannya duduk selama setengah jam? Dia memuaskannya. Tapi setengah jam ini tidak terbatas di mana dia tinggal, kan? Melihat Golden Ye tidak pergi, tetapi pergi ke kamar mandi, Finalin akhirnya lega. Bersambung.